Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 kelas M04 mata kuliah kualitas air akan menjelaskan mengenai sistem resirkulasi aquaculture. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami, dari saya sendiri, Dewa Ayu Putudia Widya Damayanti, dan rekan saya, Ardari Aryo, Nikadek Dwi Puspita, Kisdali Logarvius, Pravasta Rampu, dan Talsia Salsabila. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem resirkulasi. Indonesia mempunyai potensi perikanan budidaya yang luar biasa, baik untuk pengembangan bisnis berskala nasional maupun internasional, yang mencakup perikanan air tawar, payau, dan laut, dengan berbagai komoditas unggulan untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Potensi perikanan budidaya mencapai 17,92 juta hektar dengan pemanfaatan yang baru mencapai 21,9% untuk air payau, 10,7% untuk air tawar, dan 2,7% untuk air laut. Peningkatan kebutuhan ikan untuk konsumsi harus didukung dengan penyediaan ikan yang kontinu. Perikanan budidaya menjadi tumpuan sebagai sumber protein ikan karena terbatasnya produksi ikan hasil tangkapan. Hanya saja saat ini timbul masalah dan isu bahwa perikanan budidaya bersifat tidak ramah lingkungan karena borosnya penggunaan air dan limbah dari pakan ikan. Untuk menjawab isu dan permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan teknologi sistem resirkulasi dalam sistem budidaya atau Recirculating Aquaculture System. Sistem resirkulasi ini dapat menjawab 3 tantangan perikanan budidaya, yakni keterbatasan lahan, keterbatasan kualitas dan volume air, serta peningkatan produktivitas. Resirkulasi pada dasarnya terdiri dari 2 buah kata, yaitu re, yang berarti kembali, dan sirkulasi yang berarti peredaran. Resirkulasi pada sistem budidaya merupakan suatu cara atau teknologi untuk memanfaatkan media budidaya air yang telah digunakan dalam sistem produksi untuk digunakan kembali layaknya air yang baru. Dengan menggunakan berbagai treatment dan filter, baik itu mekanis atau fisik dan biologis, dalam wadah yang terkontrol, air sisa atau air buangan, dan juga air limbah budidaya yang seharusnya dibuang dapat dimanfaatkan kembali. Hal ini tentunya akan sangat menghemat waktu, biaya, dan juga air yang digunakan untuk proses pergantian. Filter fisik berfungsi untuk menyaring partikel-partikel yang tersuspensi dalam air, sedangkan filter biologi berfungsi untuk mendukung terjadinya proses nitrifikasi sehingga amoniak yang dihasilkan dalam proses budidaya dapat dengan cepat berubah menjadi nitrit atau zat yang bersifat tidak beracun. Di samping filter fisik dan biologi, dapat digunakan juga sinar ultraviolet dan oksigen generator. Hal ini digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas air yang bebas dari bakteri berbahaya dan juga mendukung stabilitas kandungan oksigen di dalam air. Pada sistem resirkulasi aquaculture, cara kerjanya adalah mengalirkan air dari bak pemeliharaan ke filter fisik dan dilanjutkan ke filter biologi. Kemudian melalui sinar UV atau ultraviolet apabila diperlukan dan dilakukan injeksi oksigen ke dalam air sebelum air tersebut kembali ke bak pemeliharaan. Dengan cara tersebut, air tidak perlu sering diganti. Perbedaan teknologi sistem resirkulasi dengan bioflok adalah bahwa dengan sistem bioflok dilakukan pemanfaatan bakteri pembentuk flok untuk pengolahan limbah di mana tidak ada perlakuan filtrasi di dalamnya. Sedangkan prinsip sistem resirkulasi ialah penggunaan kembali air yang telah dikeluarkan dari kegiatan budidaya setelah melalui proses filtrasi baik secara fisik maupun biologi dan mengembalikan kualitas air hasil limbah budidaya kepada kondisi yang prima. Menurut Slemborg et al. Tahun 2005, terdapat 6 unsur dalam resirkulasi. Yang pertama yaitu pompa.
Untuk menjaga kualitas air yang baik, untuk sistem pompa yang dipilih harus memiliki cukup daya untuk meresirkulasi volume air dari tangki-tangki budidaya. Yang kedua yaitu filtrasi mekanik. Filtrasi mekanik digunakan untuk membersihkan media budidaya dari partikel-partikel organik seperti sisa pakan dan kotoran ikan. Jenis filter ini umumnya dipasang sedekat mungkin dari saluran pengeluaran air tangki pemeliharaan. Yang ketiga yaitu filtrasi biologi atau unit nitrifikasi. Zat amonia dan nitrogen yang dikeluarkan oleh ikan dalam media budidaya biasanya berasal dari penguraian kotoran dan sisa pakan. Konsentrasinya dalam air tidak boleh melebihi tingkat yang membahayakan. Zat-zat ini bisa dibersihkan atau dibuang atau dirubah menjadi bahan yang tidak beracun dengan bantuan sistem penyernihan biologis. Yang keempat, pasokan oksigen. Oksigen dikonsumsi oleh ikan, oleh bakteri di dalam filter biologis, dan oleh penguraian produk sisa organik. Karena tingkat oksigen yang rendah akan mengurangi pertumbuhan dan derajat konversi pakan, penting untuk menjaga konsentrasi oksigen terlarut pada tingkat yang cukup. Biasanya di atas 5 mg per liter pada suhu 28 hingga 30 derajat Celcius. Oksigen bisa dengan mudah ditambahkan ke dalam sistem dengan menggunakan pompa udara, mengurangi ketinggian air atau meningkatkan aliran air. Yang kelima yaitu pengendalian patogen. Melakukan disinfeksi air perlu untuk pemeliharaan larva. Untuk air resirkulasi, teknologi yang dapat digunakan seperti sterilisasi melalui ultraviolet. Namun demikian, cara ini mahal dan sulit untuk diterapkan oleh sebagian besar pembudidaya. Untuk menghindari perkembangan bakteri, jamur atau parasit di dalam air pembesaran, direkomendasikan untuk memberikan desinfeksi pencegahan dengan cara perendaman setiap minggu. Yang terakhir yaitu pengaturan suhu. Temperatur merupakan salah satu hal yang sangat penting dan harus dipastikan optimal sehingga ikan dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem resirkulasi. Yang pertama ada sistem resirkulasi terbuka, di mana kegiatan budidaya dengan menggunakan sistem resirkulasi dapat dilakukan pada sistem budidaya terbuka. Pada sistem ini dapat memelihara biota air dengan kepadatan lebih tinggi. Bahkan volume air yang digunakan pada sistem resirkulasi tidak berkurang. Penambahan air baru hanya dilakukan apabila terjadi penguapan dan perembesan keluar kolam budidaya. Selain itu, kualitas air dapat ditingkatkan dengan sistem penyaringan atau filterisasi, baik menggunakan filter mekanik maupun filter biologi atau biofilter, ozonisasi dan radiasi dengan cahaya ultraviolet atau UV untuk membunuh mikroorganisme pengganggu. Pada sistem ini, pengairan dilakukan terus-menerus, di mana biota budidayanya akan ditempatkan di dalam beberapa kolam pemeliharaan. Selanjutnya, air dialirkan masuk dan keluar kolam pemeliharaan secara kontinu. Selanjutnya, air bersih dipompa dan dialirkan ke kolam-kolam pemeliharaan. Selanjutnya, air kotor keluar dari kolam-kolam pemeliharaan melalui filter biologi dan filter mekanik. Selanjutnya, air yang sudah difilter tersebut dipompa kembali ke kolam-kolam pemeliharaan. Kemudian yang kedua ada sistem resirkulasi tertutup, di mana sistem budidaya resirkulasi tertutup termasuk ke dalam sistem budidaya intensif. Sistem ini sebenarnya sama saja dengan yang terbuka, di mana akan memanfaatkan ulang air yang sudah digunakan dengan meresirkulasinya melalui sebuah filter, sehingga sistem ini bersifat hemat air. Berhasil tidaknya budidaya ikan di dalam sistem resirkulasi tertutup sangat ditentukan oleh baik tidaknya fungsi nitrifikasi dalam sistem tersebut. Ya, saya akan menjelaskan tentang kualitas air. Kualitas air dalam sistem budidaya. Kualitas air pada budidaya. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan menjadi kebutuhan bagi aktivitas dan kelangsungan makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Namun fungsi dari air salah satunya meliputi sebagai penunjang untuk budidaya ikan. Kualitas air memiliki arti yaitu merupakan salah satu faktor penting agar budidaya bisa berhasil dengan keuntungan yang memuaskan. Selanjutnya, kualitas air juga sebagai media budidaya harus selalu dijaga dan dikontrol kualitasnya. Mengapa demikian? Karena air yang masuk ke suatu sistem aquaculture harus dijaga kejernihannya dan bebas dari predator. Selanjutnya, apa saja parameter kualitas air dalam budidaya? Yang pertama ada suhu. Suhu
usaha budidaya adalah berkisar 22 sampai 27 derajat Celcius. Racun amoniak berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Yang kedua, ada nilai kekeruhan atau TSS. Jika suatu perairan memiliki nilai kekeruhan atau TSS yang tinggi, maka semakin rendah nilai produktivitasnya. Ketiga, fosfat dan nitrat. Fosfat dan nitrat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan hidup organisme di perairan. Yang keempat, adanya oksigen. Di perairan tawar, kandungan oksigen terlarut berkisar antara 8 mg per liter. Selanjutnya ada pH. pH air normal yang memiliki syarat untuk suatu kehidupan mempunyai pH berkisar antara 6,5 sampai 7,5. Yang terakhir, ada CO2. Kadar maksimum BOD bagi kehidupan organisme akuatik adalah 3,0 sampai 6,0 mg per liter. Nah, yang selanjutnya yaitu hubungan sistem resikulasi dengan kualitas air. Yang pertama, pentingnya kualitas air. Nah, pada budidaya ikan, air dengan cepat menjadi kaya nutrisi. Nah, dikarenakan ikan mencerna makanannya dan akhirnya menjadi limbah dalam air. Nah, air limbah ini biasanya disaring atau dibuang untuk menjaga tangki atau kolamnya itu bebas dari racun. Nah, pada tingkat penebaran ikan yang tinggi, air juga dapat menjadi cepat tercemar dan membuat konsentrasi amonia itu menjadi tinggi. Nah, air limbah budidaya merupakan sumber makanan bagi tanaman yang tumbuh. Nah, sistem resikulasi budidaya aquaponik ini merupakan alternatif bagi pembudidaya ikan untuk memanfaatkan air yang kaya nutrisi dan juga bagi petani tanaman hidroponik yang membutuhkan air yang kaya akan nutrisi. Nah, pemakaian air budidaya ini lebih efisien karena aquaponik ini menggunakan tanaman dan media tanam di mana media tersebut itu bekerja untuk membersihkan dan memurnikan air yang selanjutnya dikembalikan ke kolam ikan. Nah, air ini dapat digunakan kembali tanpa batas waktu dan hanya perlu diganti bila hilang melalui transpirasi atau penguapan. Nah, yang selanjutnya yaitu siklus nitrogen dan padatan terlarut pada ras khususnya di aquaponik. Nah, pada siklus nitrogen ini juga terjadi di dalam sistem resikulasi. Nah, salah satu elemen penting dalam sistem resikulasi ini pada budidaya aquaponik ini adalah bakteri. Nah, bakteri itu berkembang di akar tanaman, spon wadah filter, dan memecah unsur-unsur hara dalam air menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Dikarenakan pupuk sintetis itu tidak dapat digunakan pada tanaman karena akan mempengaruhi pertumbuhan ikan dan bakteri yang menguntungkan. Nah, sistem resirkulasi pada budidaya aquaponik ini dirancang dengan filter untuk mengumpulkan padatan tersuspensi dalam limbah ikan. Nah, dan untuk memfasilitasi konversi amonia dan produk-produk limbah lain untuk bentuk yang lebih tersedia bagi tanaman sebelum diproses oleh sayuran hidroponik. Selain itu, kotoran ikan itu dialirkan menuju talang sebagai wadah pada kultur dan nantinya itu akan diserap oleh tanaman sayuran. Nah, fungsi spon ini sebagai bioreaktor fluid bed yang fungsinya untuk dapat mengurangi padatan terlarut dan menjadi habitat bagi bakterinya. Saya Tasya Salsabila Azkia. Di sini saya akan melanjutkan materi kekurangan dan kelebihan pada sistem resirkulasi air. Di mana kelebihannya yang pertama yaitu hemat air. Nah, hemat air ini karena secara terus-menerus air ini didaur ulang dengan memanfaatkan air secara berulang-ulang sehingga air yang digunakan dapat digunakan kembali. Nah, yang kedua, fleksibilitas lokasi. Hal ini dikarenakan tidak memerlukan lahan yang luas. Ketiga yaitu produktivitas yang lebih tinggi. Nah, dibandingkan dengan sistem konvensional, pada sistem resirkulasi air ini dapat memberikan padat tebar yang lebih besar sampai 100 kali lipat lebih besar daripada sistem konvensional. Yang keempat, kualitas air yang terjaga dengan menggunakan atau memutar air secara berulang, sehingga pada sistem ini kita dapat menjaga kualitas air yang didaur ulang secara sesuai dengan faktor-faktor optimum yang dibutuhkan dengan ikan.
Kemudian yang kelima yaitu ramah lingkungan. Nah, RAS ini menggunakan filter mekanis dan biologis, dan pada penggunaan air pun dengan intensitas berbeda bergantung pada banyak air yang disirkulasi ulang. Sehingga cara tersebut merupakan cara yang sangat ramah terhadap lingkungan. Keenam yaitu meminimalisirkan dampak penyakit. Nah, pada RAS ini dampak patogen yang ditimbulkan jauh akan berkurang karena hanya menggunakan air yang sangat terbatas. Kemudian, kekurangan pada sistem resirkulasi air ini yang pertama, investasi modal besar. Nah, berbicara mengenai biaya ini, teknologi RAS ini ternyata juga besar biayanya. Karena peralatan yang dibeli mengikuti standar pabrikan atau standar nasional. Nah, sehingga biaya yang dibutuhkan bisa mencapai ratusan juta umumnya. Kemudian yang kedua, yaitu biaya pemeliharaan. Karena alat yang digunakan banyak dan cukup kompleks, sehingga dalam pemeliharaan dan perawatan ini cukup menguras biaya. Yang ketiga, yaitu bergantung pada listrik. Karena pada sistem resirkulasi ini membutuhkan pompa yang digunakan dalam mendaur ulang air, sehingga sangat tergantung terhadap listrik. Selanjutnya ada contoh sistem resirkulasi. Pada penggunaan ini kami menggunakan seperti kasus pada jurnal yang berjudul resirkulasi air untuk optimalisasi kualitas air supaya kandungan nirwana dan Oreochromis niloticus. Pengukuran beberapa parameter, beberapa suhu yang digunakan untuk budidaya ikan nirwana pada kolam budidaya yaitu rata-rata berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius, sedangkan suhu yang baik berkisar antara 28 derajat Celcius. Dengan pihak kolam perairan pada kasus di atas cenderung stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang terlalu drastis, sehingga dapat dikatakan baik untuk kelangsungan hidup ikan. Salinitas dapat mempengaruhi tekanan osmotik air. Ikan dapat bertahan di salinitas 0 sampai 35 ppb. Kandungan oksigen terlarut yang baik dan layak untuk budidaya ikan nila harus lebih tinggi dari 3,0 liter per liter. Nilai CO2 atau karbon dioksida juga ditentukan oleh pH dan suhu. Kandungan CO2 yang baik bagi budidaya pembesaran nila adalah kurang dari 15 liter per liter. Nilai CO2 yang lebih dari 15 mg per liter berbahaya bagi pertumbuhan organisme yang dibudidayakan karena dapat menghambat hemoglobin dalam darah. Parameter yang penting lainnya yaitu amonia. Amonia yang tidak terionisasi merupakan racun bagi ikan dan fluktuasinya yang drastis dapat merusak jaringan insang. Dua komponen yang penting dalam sistem resirkulasi yaitu ada budidaya dan filter. Filter adalah alat yang digunakan untuk penyaringan material yang tidak diinginkan. Contohnya penggunaan filter yang dapat menghilangkan amonia sekitar 9-98%. Pada kasus di atas masih menggunakan sistem resirkulasi filtrasi yang belum optimal. Filter yang digunakan yakni zeolite. Lalu sisa pakan ikan yang terbuang digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman. Zeolite merupakan bahan alamiah non-logam atau mineral. Industri multiguna karena memiliki sifat fisika dan kimia yang unik, yaitu sebagai penyerap, penukar ion, penyaring molekul, dan sebagai katalisator. Kesimpulan, kualitas perairan di desa Sukadamai sudah cukup baik untuk budidaya ikan nila nirwana Oreochromis niloticus. Beberapa parameter untuk menentukan kualitas suatu perairan yaitu suhu, pH, salinitas, oksigen terlarut, dan amonia. Sistem resirkulasi di desa Sukadamai perlu dikembangkan lagi dengan menggunakan filter dan teknik filtrasi yang baik dan benar untuk mengoptimalkan kualitas air. Berikut merupakan daftar referensi yang kelompok kami gunakan dalam penyusunan PowerPoint ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan.